Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Fiset. Kali ini kita kedatangan laptop T490 ya. Sebelumnya saya udah pernah review T490, tapi mungkin dengan kualitas suara yang kurang begitu memadai. Sekarang saya coba recreate ulang ya untuk video review T490. Baik, inilah T490 yang baru saja saya order di marketplace. Ini saya dapat di harga 3 jutaan ya. Entah kenapa sekarang harganya mulai naik ya, terutama isu-isu dari perang dagang Cina Amerika itu impactnya sangat besar ya, terutama di harga SSD yang melonjak tajam. Yang biasanya harga SSD itu harga SSD 512 dulu saya pernah beli sekitar 600 ribuan ya, 600 sampai 700 ribuan untuk NVMe. Sekarang harganya udah melonjak sampai 150% ya, bisa sampai 2 juta tuh. Baik, ini adalah laptop T490 ya, yang saya beli kalau tidak salah di marketplace itu ini harganya sekitar 3,6 ya, 3,6 juta ini. Ini adalah halaman tampilan depannya, kemudian ini adalah tampilan samping sebelah kiri. Tampilan sebelah kirinya ini ada Type C. Ini Type C untuk charger ya. Kemudian yang ini ada Type C juga ya. Type C juga ini juga bisa untuk charger ya. Ini charger, ini juga untuk fast charger ya, fast charging. Ini juga untuk bisa transfer data. Nah, di sebelahnya ini ada MIDI port. MIDI port ini untuk display ya. Untuk display ya, ini ada USB A ya 3.0. Di sini ada HDMI. Di sini ada jack ya untuk audio. Kemudian ini ada micro SD port ya. Ini ada micro SD portnya di sebelah kiri. Kemudian di bagian depan sini ini nggak ada apa-apa ya. Ini ada pengunci untuk kamera aja. Jadi kalau kameranya nggak mau auto on bisa ditutup. Kemudian di sebelah kanannya ini ada port smart card, tapi ini hanya opsional ya. Yang ini soalnya nggak ada. Di sebelahnya lagi ada USB A 3.0. Kemudian di sini ada kisi-kisi lubang ya, kipas untuk membuang panas dari si laptop. Nah, ini T490 ini masih mempertahankan RJ ya. Jadi RJ port itu RJ45 port atau LAN port ini masih bertahankan. Dan sebelahnya lagi ini ada pengunci ya, pengunci laptop. Jadi di laptop T490 ini memiliki 2 port USB A ya. Di bagian belakangnya sini kita bisa lihat ini ada, nah ini ada slot SIM card ya. Ini ada slot SIM card di sini. Ini ada slot SIM cardnya. Jadi bisa pakai SIM card kalau misalkan mau bawa kemana-mana laptop ini, butuh jaringan internet, ya bisa menggunakan SIM card. Baik, itu adalah tampilan dari si T490 dari sisi luar. Kita coba cek sisi dalam ya. Nah, ini adalah laptopnya. Kita naikkan dulu. Oke. Ya, laptop ini sudah menggunakan Intel Core i5 Vipro ya. Ini Vipro series. Sebentar saya cek angle-nya sini. Sip. Ini sudah menggunakan Vipro series ya. Core i5 Vipro 8 Gen ya. Berarti ini menggunakan Core i5 Gen 8 Vipro series. Seperti biasa, ini di bagian tengah sini ada touchpad, kemudian ini ada klik kanan klik kiri. Ini ada keyboard. Kebetulan saya dapat yang tipe US. Keyboardnya nyaman banget, ini enak banget keyboardnya. Ini sepertinya keyboardnya masih original ini ya, karena nyaman. Beda seperti kalau keyboard kompatibel tuh nggak senyaman ini. Ini enak banget, masih original nih. Kemudian di sini ada tulisan ThinkPad ya. Di sini ada tulisan ThinkPad. Kemudian di bagian layar ini bezelnya tipis ya. Ini bezelnya tipis. Kemudian di sini ada kamera ya. Kamera ini 720 ya. HD, sudah HD.
Di sebelah kiri ini ada tulisan Lenovo, sebelah kanannya ini ada tulisan T490. Kita coba nyalakan. Nah, kita coba nyalakan, sip. T490 ini adalah laptop premium ya, laptop premium high end, laptop seri atas. Dari si ThinkPad itu sendiri harga barunya ya kisaran angka 20-an ya, 20 jutaan tergantung dari sesi prosesornya menggunakan prosesor yang mana. Laptop ini dibekali dengan prosesor yang mulai dari i5, i7 ya. Kemudian untuk memorinya itu ada yang defaultnya di 8 GB ya memorinya, dan ada yang defaultnya itu 16 GB. Untuk memori yang 8 GB itu bisa upgradable sampai 40 GB, artinya dia masih memiliki satu slot RAM yang masih bisa upgradable. Jadi Anda bisa memasukkan RAM maksimal itu di 32 GB ya, satu slot. Dan memorinya akan bertambah menjadi 40 GB. Untuk yang dapat saya punya ini adalah yang seri 8 GB, ada juga yang seri 16 GB itu bisa di-upgradable sampai 48 GB. Artinya Anda bisa menambahkan satu slot RAM 32 GB di slot RAM tambahan yang ada di dalam laptop ini. Kemudian untuk SSD itu bisa dimasukkan ke dalam laptop ini ya, bisa di-upgrade itu sampai ke 1 tera NVMe M2. Jadi kalau Anda ingin punya storage yang agak banyak, agak besar, bisa upgrade dari yang existing ke maksimum itu 1 terabyte NVMe SSD ya, seperti itu. Untuk layarnya sendiri dari si laptop ini itu adalah 14 inci ya, 14 inci dengan bezel tipis. Lebih perbaikannya itu adalah di desain sih, lebih tipis dibanding tipe-tipe sebelumnya. Kalau tipe sebelumnya itu kan T480 itu masih agak tebal. Kemudian baterainya juga, kalau T480 itu kan double ya, ada baterai eksternal, ada baterai internal. Ini masih sudah menggunakan baterainya internal ya. Walaupun memang secara kapasitas itu sama ya. Untuk laptop ini tuh dibekali kapasitas baterai di 50.000 mAh ya. 50.000 mAh yang bisa tahan kalau posisi idle tuh mungkin 5 jam ya, kalau yang kondisi sekarang ini. Laptop T490 merupakan generasi selanjutnya ya dari T480. T480 perbedaannya sangat signifikan ya dengan T490 ini. Kalau T480 itu dia bezelnya masih agak tebal, ini udah tipis. Jadi laptop 14 inci tapi seperti laptop 13 inci, lebih slim ini. Lebih slim sekali. Jadi kalau misalkan Anda bawa kemana-mana enak. Anda bawa kemana-mana nggak berat ya. Karena ini beratnya paling sekitar 1,5 kiloan lah. Beda dengan T480 memang agak berat karena dia baterainya double ya. Baterainya double, terus juga dari secara bentuk fisiknya dia memang agak tebal. Nah, laptop ini sudah dibekali kamera HD 720, sangat memadai untuk Anda melakukan meeting secara online baik menggunakan Teams atau menggunakan aplikasi-aplikasi meeting yang lain seperti Webex. Dan untuk laptop ini Anda di beberapa serinya itu sudah menggunakan fingerprint ya. Ini kebetulan yang saya dapat ini tidak ada fingerprintnya, jadi hanya lebih ke laptop, kemudian hanya touchpad, dan ini ada trackpadnya ya, hosting pad trackpadnya tengah-tengah warna merah. Untuk baterainya tahan lama ya, baterai ini tahan hingga 4 jam ya untuk penggunaan normal. Kalau idle bisa lebih dari itu. Dan cocok untuk siapa laptop ini? Laptop ini cocok untuk siapa saja. Kalau Anda mahasiswa sangat cocok pakai laptop ini ya. Kemudian kalau Anda profesional cocok juga pakai laptop ini. Mau buat drafting, mau buat gaming juga bisa ya, game-game ringan. Kemudian juga mau untuk bekerja ya bisa juga. Buat coding apalagi ini sudah memadai ya, RAM bisa di-upgrade juga.
untuk para profesional ya cocok lah ini. Memang laptop ini adalah laptop seri bisnis yang diperuntukkan untuk para profesional yang ada di kantor, seperti itu. Untuk budgetnya laptop ini sendiri di budget 3 jutaan. Jadi kalau Anda punya budget 3 juta dan bingung mau pilih laptop apa, laptop ini bisa jadi pilihan ya. Karena selain bentuknya stylish, juga harganya ya masih affordable, masih bisa terjangkau, dan yang pastinya secara tampilannya itu masih bagus ya. Artinya kalau mau dibawa kemana-mana juga nggak malu-maluin banget, seperti itu. Jadi kalau untuk opsi laptop 3 jutaan, silahkan pilih T4 90 ini. Semoga review saya bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.